Mengapa kendaraan, baik itu sepeda motor ataupun mobil, bisa berjalan? Mungkin pertanyaan ini yang selalu ada di benak kita ya. Apakah memang kendaraan, baik itu sepeda motor ataupun mobil, dapat berjalan layaknya manusia? Nah, sebenarnya kendaraan, baik itu mobil ataupun sepeda motor, tidak berjalan ya, melainkan melaju. Kendaraan dapat melaju karena mempunyai roda yang bisa bergerak menggelinding dengan mudahnya. Adapun penyebab mobil dapat melaju ada dua faktor, yaitu yang pertama adanya gravitasi bumi dan yang kedua adanya gaya dorong. Nah, gaya dorong terhadap mobil bisa datang dari tenaga manusia atau roda yang berputar. Nah, roda yang berputar karena adanya tenaga atau gaya yang menggerakkannya, yaitu tenaga atau gaya dorong dari sebuah mesin. Mesin yang bisa memberikan gaya dorong terhadap mobil, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Mesin bensin sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu mesin bensin 4 tak dan mesin bensin 2 tak. Pada video kali ini, kita akan membahas proses kerja mesin bensin 4 tak. Lalu, bagaimana mesin bensin 4 tak dapat memberikan gaya dorong terhadap roda? Yuk simak video berikut ini. Yang dikatakan dengan motor 4 tak adalah untuk melakukan satu kali pembakaran atau satu kali usaha dibutuhkan 2 kali putaran poros engkol atau 4 kali gerak bolak-balik piston. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan motor 4 tak. 4 langkah piston tersebut adalah yang pertama, langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan yang terakhir adalah langkah buang. Mari kita bahas satu persatu proses setiap langkah yang terjadi pada motor 4 tak. Yang pertama adalah langkah hisap. Pada saat langkah hisap, piston bergerak dari TMA atau titik mati atas menuju TMB atau titik mati bawah. TMA merupakan posisi di mana bibir piston atas berada di titik paling atas lubang silinder. Sedangkan TMB adalah posisi di mana bibir piston atas berada pada garis terendah lubang silinder. Pada saat langkah hisap, campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar. Masuknya campuran bahan bakar dan udara karena adanya kevakuman di dalam intake manifold. Kevakumannya berkisar antara 0,1 bar sampai dengan 0,6 bar. Dan temperatur di dalam ruang bakar berkisar sekitar 20 derajat Celcius. Pada langkah hisap, kondisi katup masuk terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Setelah langkah hisap, langkah selanjutnya adalah langkah kompresi. Pada saat langkah kompresi, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Bergeraknya piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas membuat campuran bahan bakar dan udara tertekan, sehingga membuat temperatur pada ruang bakar meningkat. Temperatur pada saat langkah kompresi berkisar antara 300 sampai 600 derajat Celcius, sedangkan tekanan akhir kompresi berkisar sekitar 10 sampai 15 bar. Pada saat langkah kompresi, baik katup masuk dan katup buang sama-sama dalam kondisi tertutup. Setelah langkah kompresi, langkah yang terjadi selanjutnya adalah langkah usaha atau langkah kerja. Piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Terdorong karena tekanan gas hasil pembakaran. Pada saat langkah usaha, busi memercikan bunga api, sehingga campuran bahan bakar dan udara tadi terbakar. Temperatur maksimal pada saat langkah usaha berkisar sekitar 2000 sampai 2500 derajat Celcius dan tekanan maksimal pembakaran
berkisar antara 30 sampai 60 bar. Dan baik katup masuk dan katup buang masih dalam keadaan tertutup. Setelah langkah usaha, langkah selanjutnya adalah langkah buang. Pada langkah buang, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Bergeraknya piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas ikut mendorong sisa gas hasil pembakaran. Sisa gas hasil pembakaran akan keluar melalui katup buang. Pada langkah buang, katup masuk tertutup dan katup buang terbuka. Nah, pada langkah ini terjadi yang namanya overlap pada katup. Overlap katup adalah momen di mana kedua katup sedikit terbuka seakan bersamaan. Ketika katup buang mulai menutup dan katup masuk sudah mulai membuka, pada saat ini terjadi proses pembilasan di dalam ruang bakar, membersihkan sisa-sisa gas hasil pembakaran, dan pada saat overlap akan mendinginkan suhu di dalam ruang bakar. Jadi siklus inilah yang terus terjadi di dalam mesin kendaraan. 4 langkah ini akan terus berlangsung selama kendaraan hidup. Energi yang dihasilkan mesin inilah yang kemudian akan ditransfer menuju roda, sehingga roda memberikan gaya dorong pada kendaraan. Demikian penjelasan tentang proses kerja motor 4 tak. Semoga menambah wawasan dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.